Scalping. Sebuah kata yang kedengarannya menjanjikan keuntungan super cepat, tapi di baliknya ada resiko yang gede banget. Kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia strategi trading berkecepatan tinggi ini langsung dari aplikasi Stockbit yang ada di genggaman kalian. Siap? Pernah kebayang nggak sih cari duit secepat nyeduh mie instan? Kedengarannya kayak mimpi ya. Nah, inilah janji manis dari yang namanya scalping. Tapi di balik iming-iming profit 5% dalam sekejap mata, ada satu pertanyaan besar. Emang semudah itu? Nah, ini dia nih dua sisi mata uangnya. Di satu sisi, ada impian cuan instan. Tapi di sisi lain, ada realita pahit kalau ini adalah permainan beresiko super tinggi. Beneran deh, ini kayak balapan Formula 1. Kenceng banget, tapi satu kesalahan kecil aja bisa bikin modal kamu langsung ludes. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah strategi ini satu persatu. Mulai dari filosofinya, persiapan teknisnya di aplikasi, cara cari mangsa, cara baca pasar, kapan harus kabur, dan yang paling penting, gimana cara ngatur mental biar nggak gila. Aturan main nomor satu di dunia scalping. Lupain semua yang pernah kamu pelajari soal investasi fundamental. Serius, di sini kita nggak peduli sama laporan keuangan, kita nggak peduli valuasi perusahaan. Kita ini pemburu volatilitas. Semakin liar pergerakan harganya, semakin asyik buat kita. Jadi, apa sih scalping itu? Gampangnya gini, ini tuh seni nyopet di pasar saham. Masuk, ambil untung dikit, terus langsung lari sekencang-kencangnya. Kita nggak pernah jatuh cinta sama sahamnya, kita cuma manfaatin momentum sesaat. Oke, sekarang ayo kita siapin senjata. Anggap aja aplikasi Stockbit kamu itu bukan cuma aplikasi biasa, tapi kokpit pesawat tempur yang harus di-setel dengan benar buat pertempuran super cepat ini. Lupain deh itu halaman utama yang penuh berita. Mata dan telinga kamu cuma perlu fokus kedua hal, running trade dan order book. Dan ini yang paling krusial, ubah time frame grafik kamu jadi 1 menit. Wajib. Kenapa sih harus 1 menit? Gini, kalau kamu lihat grafik harian, sebuah saham mungkin kelihatannya adem ayem aja. Tapi coba deh di zoom ke grafik 1 menit. Wih, itu bisa jadi roller coaster. Nah, disitulah kita main. Kita mau lihat aksi real time, bukan rangkuman kejadian kemarin. Oke, kokpit siap. Sekarang waktunya berburu. Target kita adalah kuda liar. Saham-saham yang super volatil. Dan waktu terbaik buat nemuin mereka adalah pas pasar baru aja dibuka. Catat baik-baik. 30 menit pertama, dari jam 9 pagi sampai setengah 10, itulah jam emas kita. Disinilah perputaran uang paling gila terjadi. Disinilah peluang berserakan. Lewat dari jam itu, pasar biasanya mulai kalem dan jadi lebih susah buat dicopet. Oke, di tengah hiruk-pikuk jam emas, gimana caranya nemuin target yang pas? Ada 3 petunjuk utama. Pertama, pantengin running trade. Kalau kamu lihat satu kode saham muncul terus-terusan kayak di spam, nah itu tandanya lagi ada keramaian besar di situ. Kedua, intip daftar top gainers, cari saham yang lagi panas. Dan ketiga, pastiin saham itu juga ada di daftar most active by frekuensi. Ini jaminan likuiditas, jadi kamu bisa masuk dan keluar dengan gampang. Dan ini aturan yang nggak bisa ditawar. Kalau ada saham udah terbang 15-20%, jangan dikejar. Itu sama aja kayak kita datang ke pesta, pas pestanya udah selesai, terus kita yang disuruh cuci piring. Cari aja saham yang baru anget-anget, yang naiknya baru 2-5%. Target sudah ketemu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis, paling dalam. Ngebaca order book. Ini bukan sekedar lihat angka ya, ini kayak kita lagi coba baca pikiran para pemain besar di pasar. Nah, ini pertanyaan jebakan buat banyak pemula. Kamu lihat antrian beli tebel banget, terus ngerasa aman. Tapi pertanyaannya, itu tembok beneran yang kokoh atau cuma tembok dari kardus yang sengaja dipajang buat ngejebak kamu? Begini cara bedainnya. Tembok bit yang palsu itu biasanya gede, diem aja, nggak gerak-gerak kayak pajangan. Tujuannya cuma satu, bikin kamu ngerasa aman buat beli. Nah, sinyal beli yang beneran itu justru kelihatan di seberangnya, di kolom jual atau offer. Kalau kamu lihat antrian jual itu terus-terusan dimakan atau dibeli habis dengan cepat, hap-hap-hap. Nah, itulah tanda ada kekuatan beli yang nyata dan lagi agresif. Aksi memakan kolom jual secara agresif ini, para trader biasa nyebutnya hajar kanan atau HKA. Inilah lampu hijau buat seorang scalper. Pas kamu lihat HKA terjadi gede-gedean, itu tandanya lokomotifnya udah nyala. Dan kamu harus siap-siap loncat ke gerbongnya.
Oke, kamu berhasil masuk, posisi lagi untung. Sekarang, bagian yang sering kali justru lebih susah. Kapan harus keluar? Ingat, kita ini pencopet, bukan investor. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Tujuan kita cuma satu, amankan profit. Sekecil apapun itu, terus langsung pergi. Jangan serakah, jangan berharap lebih, karena keserakahan itulah yang bakal ngubah untung jadi buntung. Jadi, kapan tepatnya kita harus kabur? Ada 3 sinyal utama. Pertama, yang paling gampang. Target profit 2-3% kamu tercapai, udah ambil duitnya, lari. Kedua, waspada sama tembok siluman di kolom jual. Antrian jual tebel yang tiba-tiba muncul. Itu tanda bandar lagi mulai jualan. Dan ketiga, ini yang paling cerdas. Jual pas pasar lagi euforia. Pas semua orang lagi pada FOMO berebut beli, disitulah saatnya kamu kasih barangmu ke mereka dan keluar sambil senyum. Angka ini bahkan lebih penting dari target profit kamu. Minus 2%. Ini adalah batas kerugian maksimal yang harga mati nggak bisa ditawar. Begitu posisi kamu minus 2%, jual. Tanpa mikir, tanpa berharap, tanpa emosi. Disiplin cut loss adalah nyawa kamu sebagai seorang scalper. Teknik itu bisa dipelajari, tetapi yang benar-benar membedakan antara trader sukses sama yang gagal itu ada di dalam kepala kita. Ini soal psikologi, disiplin, dan cara kita ngatur duit. Ini aturan manajemen modal paling penting. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mempertaruhkan semua modal kamu dalam satu kali transaksi. Cukup pakai sebagian kecil aja, 10-20%. Dengan begitu, kalaupun satu transaksi gagal, kamu masih punya banyak amunisi buat pertempuran selanjutnya. Dan terakhir, kenali 3 musuh psikologis ini. Revenge trading, yaitu mencoba balas dendam setelah rugi. Overtrading, karena serakah pengen cuan lagi padahal target udah tercapai. Dan yang terakhir, lupa kalau angka digital di layar itu adalah uang hasil kerja kerasmu. Kalahkan 3 musuh ini, dan kamu bisa bertahan lama di permainan ini. Jadi, pada akhirnya, scalping itu bukan soal jadi Rambo yang nembak ke segala arah. Ini soal menjadi seorang penembak jitu. Sabar, tunggu satu peluang yang sempurna, eksekusi dengan presisi, lalu kembali nikmati hidup. Karena disiplin itulah kebebasanmu yang sesungguhnya.